Inilah tempat dosa pers Indonesia. Pertama, tidak dipercaya lagi. Hasil penelitian yang menyebutkan itu tidak dipercaya lagi. Kenapa? Karena dia sudah menjadi corong. Pers ini ada yang corong, ada yang bukan corong. Tahu-tahu semua jadi corong. Dalam urusan percorongan, dalam urusan politik jadi corong. Yang menjadi corong itu adalah disebabkan oleh ideologi dan pemilik. Ya. Kalau pemilik sudah bilang ini, maka kebawahnya serupa. Kalau ideologinya nasionalis, maka beritanya nasionalis. Kalau Islam, ideologinya Islam. Kalau Demokrat, ya Demokrat. Ideologi dan pemilih mempengaruhi pemberitaan media massa di dalam urusan politik, demokrasi, dan ekonomi. Contohnya Pilpres kemarin. Itu contoh paling nyata. Pilpres hari ini dibanding Orde Baru tadi, kalau dibanding Orde Lama lain lagi. Ini panjang ceritanya kalau Orde Lama. Pers Orde Lama adalah pers idealis dan berjuang kemerdekaan. Pers Orde Baru adalah pers yang membina kekuasaan. Pers reformasi adalah pers yang bekerja untuk kepentingannya dengan menumpang banyak hal, termasuk jadi corong. Walaupun begitu, profesi wartawan yang sudah tidak dipercaya itu oleh penelitian itu akan menjadi baik kembali kalau rekrutmen wartawannya dilakukan dengan benar dan persnya dibina dengan baik, dengan kapital yang bagus. Kalau asal-asalan, hasilnya akan asal-asalan. Kalau baik, hasilnya akan baik. Wartawan bangun siang, pemalas. Pemalasnya itu begini, tulisannya tidak mendalam. Menulis berita pendek-pendek saja. Sumbernya kadang satu. Dan tidak ada yang baru. Wartawan yang pemalas menyebabkan beritanya, tulisannya tidak dibaca orang. Orang ingin sesuatu yang baru, namanya saja wartawan news. Harus sesuatu yang baru yang disajikan. Sifat pemalas wartawan itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, niatnya memang tidak jadi wartawan, tapi kerja sampingan sebelum mendapat kerja yang sesungguhnya. Misalnya PNS. Banyak wartawan yang tes PNS kemudian dia tinggalkan. Atau karena orang tuanya, kalau jadi wartawan tidak bisa, nah jadi PNS juga lah engkau. Nah itu dia, jadi PNS dia. Jadi wartawan itu hanya jembatan untuk mendapatkan pekerjaan selanjutnya. Karena wartawan bisa gampang kemana saja. Pemalas, tidak mendalam, kerja sampingan, dan tidak mau belajar dan tidak mau membaca dan tidak mau menulis. Wartawan itu harus pandai dua hal. Pertama, menulis pendek berita. Kedua, menulis panjang feature. Wartawan yang bisa menulis feature itu adalah wartawan yang bagus. Kalau dia tidak bisa menulis feature, itu bukanlah wartawan yang bagus. Wartawan harus menulis buku, menulis novel. Tetapi, hanya ada tetapinya. Walaupun itu kerjanya sampai menulis novel, tapi dia belum tentu integritasnya itu kuat. Bisa jadi dia telah mengambil media tempatnya bekerja tidak menjanjikan apa-apa. Tidak menjanjikan apa-apa, tidak menjanjikan masa depan. Ngapain dia di situ? Mangaden sinan. Kalau juga gajinya UMR, BPJS-nya tidak ada, bagaimana dia bisa bekerja di situ? Maka dia mencari pekerjaan lain. Itu biasa saja. Wartawan ibu kota yang mampan gajinya, dia tetap di situ. Dia tidak keluar-keluar karena mapan. Kebutuhan keluarganya cukup. Yang tidak cukup gimana? Akhirnya cari amplop. Atau dikasih amplop. Rahasia umum pers Indonesia hari ini yang dianggap tidak ada adalah wartawan terima amplop. Dia terpaksa terima amplop karena gajinya kecil atau karena apa. Tapi banyak juga wartawan yang menolak amplop. Di dalam kehidupan pers hari ini ada 3 rambu-rambu penting. Pertama,
sertifikasi lembaga pers. Nah itu penting. Yang disertifikasi itu misalnya AJI, PWI, IJTI, apalagi ya, ada 4 saya. Itu sudah disertifikasi, sudah benar. Kedua, wartawannya disertifikasi, namanya uji kompetensi. Kenapa ada uji kompetensi? Karena wartawan abal-abalan, nggak pandai bikin berita, nggak pandai menulis jadi wartawan. Karena memang jadi wartawan ini gampang, udah buat aja kartu pres, buat media online, wartawan sudah. Kemudian sertifikasi lembaga penerbit, lembaga itu persnya itu didatangi kantornya, mana slip gaji, mana BPJS, mana aktanya, semuanya diminta, mana kantornya, mana alat kerja, semuanya. Kalau sudah ada itu, baru itu disebut pers yang sehat. Nah sekarang itu sedang dilakukan. Jadi wartawan akan terseleksi dengan sendirinya, membuang dosa-dosa tadi. Sekarang dosa-dosanya banyak nih, beritanya asalan. Saya sebenarnya secara pribadi kurang setuju dengan kode etik jurnalistik media online. Tapi sudahlah, kan itu disepakati oleh mereka. Kenapa kurang setuju? Di dalam kode etik media cetak ada 5W1H. Tetapi di dunia online bisa 3 aja dulu, 2 saja dulu, nanti dilengkapi konfirmasinya. Karena beritanya bersambung. Kalau tidak bisa, jadi pemimpin redaksi harus menjamin bisa ada konfirmasi, sebab mereka memang cepat, dia dikejar waktu, kalau tidak didahului orang lain. Nah karena itu bolehlah 2 aja dulu, atau 3, atau 1 malah terjadi kebakaran di sini dan polisi sedang menyelidiki, itu saja dulu boleh. Nah, kemudian dilengkapi bersambung dia. Itu hal-hal semacam itu oke. Tapi menurut saya ke depan harus jangan. Tapi sudahlah, dunianya memang bergerak sendiri. Mungkin memang itu yang terbaik. Adalah media yang tumbuh bagai jamur di musim hujan. Muncul saja dia. Ada pemilu, media muncul. Ada pilkada, muncul media. Ada pilgub, muncul media. Itu media corong. Bagi orang yang mengerti, oke lah. Bagi yang tidak, ini masalah. Nah selain itu, kalau seseorang keluar kayak partai lah, si Fahri Hamzah mau buat partai karena tidak PKS lagi misalnya. Dulu kan yang partai-partai yang banyak ini sebagian dari Golkar, sebagian pecah-pecah jadi partai. Nah pers juga begitu, wartawannya keluar dia bikin media online, atau wartawan baru yang bukan wartawan dia bikin media online. Suami, istri, anak, adik bikin satu media online, udah seperti itu. Jadi media itu banyak dadakan, menjamur, dan tidak tentu mana yang dipercaya. Segala banyak, segala menyalin. Kalau media A menulis sesuatu, kita bisa salin, kita buat aja, bolak-balik, buat. Muncul lagi medianya. Jadi media yang banyak tidak tentu juga, belum tentu baik juga. Itu kebebasan yang seharusnya sudah berhenti. Kebebasan pers itu seharusnya bertanggung jawab bukan hanya kepada pembaca, tapi kepada pekerjanya juga. Nafkahnya bagaimana? Jadi jangan dipergunakan itu untuk sesuatu yang bukan untuk tujuan pers.